Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat ternak semuanya di channel Pesona Domba Sirambok. Untuk kesempatan kali ini melihat perkembangan domba. Ini depan ada domba dumer. Ini akibat pergaulan bebas. Ini aslinya belum waktunya dikawinkan. Ini waktu umur 4 bulan dicampur dengan pemacak, akhirnya terjadi hubungan yang gelap atau hubungan yang tidak diinginkan atau pernikahan dini, pengawinan dini. Ini jadinya dombanya kurang bagus. Ini posturnya padahal masih kecil, tetapi ini sudah hamil 2 akibat pergaulan bebas. Baiknya buat para peternak breeding, pemacakannya kalau bisa jangan dicampur dengan domba-domba yang belum siap kawin, karena nanti berbahaya. Kasihan ini domba belum wayah dikawinkan sudah hamil 2, jadi nanti kedepannya tidak bisa menjadi indukan jumbo karena sudah telat pertumbuhannya, dikarenakan posisi masih belum waktunya dikawinkan. Ini sudah hamil duluan, kayak lagunya itu, hamil duluan. Ini udah hamil 2. Untuk usia perkawinan domba sendiri bagusnya di usia 1 tahunan agar menghasilkan indukan-indukan yang kedepannya menjadi indukan produksi yang layak dan bagus. Tentunya domba dengan mengawinkan kisaran umuran 1 tahunan nanti kedepannya bagus untuk breeding. Untuk yang depan ini jenis domba sakup, ini indukan bertanduk, ini baru kawin, sudah dipacakkan dengan pejantan sakup. Untuk harga ini di angka 3 juta saja. Ini laktasi kisaran 3 kalian. Ini sedang dalam proses pencukuran. Ini tinggal bulu depannya yang belum dicukur. Ini insya Allah bagus buat breeding, karena untuk posturnya juga lumayan bagus, usianya juga masih muda. Untuk domba sendiri biasanya bisa laktasi mencapai 10 hingga 15 kali, tergantung dari para peternak dalam merawat domba tersebut. Dan bagusnya domba dikawinkan kembali pada usia anakan lepas sapi antara usia 2,5 bulan dan juga sampai usia 3 bulan. Untuk yang depan ini ada derek, ini derek ekonomis, ini bagus buat bahan penggemukan. Ini karena kurus kurang perawatan. Ini derek usia kisaran 11 bulanan, juga bisa untuk bahan breeding. Tentunya untuk hasil dari domba-domba biasanya genetiknya ngikut ke pacakannya, jadi tidak masalah jika breeding domba dengan indukan ukuran sedang. Tetapi jika nanti pacakannya bagus, insya Allah menghasilkan keturunan domba yang bagus. Tentunya kita sebagai peternak harus fokus dalam merawat domba-domba kita, karena
faktor pakanlah faktor utama yang menentukan hasil akhir dari kita beternak. Banyak para peternak-peternak yang membeli domba-domba bagus atau domba-domba super dikarenakan perawatannya kurang, pemberian pakannya juga kurang, menjadi domba-domba yang rusak. Karena domba jika sudah terlalu rusak karena kurang perawatan, untuk menggemukkannya butuh proses atau butuh waktu. Tentunya domba-domba bagusnya setelah kita membeli, alangkah baiknya jika domba yang belum hamil kita beri obat cacing agar nanti kedepannya cepat pertumbuhannya dan mudah gemuk. Untuk pemberian vitamin sendiri, kalau di daerah kami biasanya diberi vitamin B kompleks dengan cara ada yang disuntikan, ada juga yang berbentuk kapsul. Ini contoh-contoh domba yang kurang perawatan. Ini terlihat dari badannya saja kurus kering. Ini padahal usia sudah kisaran 7 bulanan, tapi karena dulunya kekurangan pakan, pasca menyusui, indukannya susunya kurang bagus. Ini anakannya juga pertumbuhannya sangat kurang bagus untuk kedepannya. Untuk ciri-ciri domba yang terkena cacingan biasanya sudah terlihat dari bulunya yang kelihatan pada berdiri dan biasanya bulunya mulai merontok. Itu ciri-ciri domba yang terkena cacingan. Dari raut wajah biasanya terlihat pucat, tidak segar seperti domba-domba yang tidak terkena cacingan. Itu informasi yang kami pelajari dari sekian lama dalam menggeluti bidang peternakan. Jika informasi dari kami bermanfaat, monggo digunakan. Kami juga sama-sama sedang belajar tentang seputaran domba. Untuk domba sendiri bagusnya kita beri pakan hijauan yang layak, tidak asal rumput. Carilah rumput-rumput yang bercampur, tidak satu jenis. Misalkan rumput liar yang berbeda-beda jenisnya, tidak satu jenis. Misalkan antara rumput liar dicampur dengan sataria atau odot ataupun pakcong atau jenis rumput lainnya, itu lebih bagus. Tentunya untuk pakan pakcong dan odot lebih bagusnya kalau di musim kemarau karena kadang daunnya kering, jadi bisa melukai mulut domba. Bagusnya untuk odot, pakcong, gajahan dan lainnya, bagusnya sebelum kita kasihkan ke domba, bagusnya kita layukan terlebih dahulu, karena kadang bisa menjadi mulut domba terluka yang menyebabkan infeksi yang nantinya menjadi penyakit. Biasanya menjadi penyakit mulut seperti penyakit ORF. Itu juga karena kadang dari rumput yang melukai dari mulut domba tersebut. Untuk waktu mencari rumput yang bagus tentunya antara jam 9 dan 10, karena waktu rumput sudah mulai mengering, tidak terkena embun. Karena embun pagi pada rumput juga sangat berbahaya untuk domba, karena dalam rumput tersebut masih banyak sisa-sisa
embun yang bisa menyebabkan kembung pada domba, dan kadang masih ada telur-telur ulat yang masih menempel pada dedaunan yang menyebabkan domba-domba terkena penyakit cacingan. Untuk pakanan domba sendiri di musim kemarau seperti ini bisa kita tambahkan pakan seperti pakan ampas tahu konsentrat dan pakan kering jenis lainnya. Tentunya pemberiannya tidak full, harus tetap dengan diberi pakan rumput hijauan, karena domba sistem pencernaannya juga memerlukan serat kasar untuk mempercepat pertumbuhan domba tersebut. Pemberian air minum juga diperlukan di musim kemarau seperti sekarang ini agar domba-domba kita tidak kekurangan kandungan mineral yang nantinya bisa menyebabkan domba dehidrasi. Sekian untuk informasi seputaran domba kali ini, semoga bermanfaat. Salam sejahtera buat seluruh peternak di Indonesia. Semoga peternak Indonesia tidak kalah dengan peternak-peternak yang dari luar negeri, karena untuk pemasaran sendiri domba lokal masih relatif bagus pemasarannya. Untuk domba-domba dari luar mungkin karena harganya yang mahal, jadi untuk di harga pasaran belum masuk harga standar pasar. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.